Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyimak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah di depan para sahabat yang disampaikan oleh Salman Al Farisi radhiyallahu anhu terkait dengan tarhib Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Dari Salman radhiyallahu anhu, khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami fi akhir yaumin min Sya'ban, di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh telah dekat kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan di mana ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'an. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum atau puasa sebagai kewajiban dan salat di malam harinya sebagai tatawu'an, sebagai amalan sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin. Barang siapa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan bi khoslatin, dengan amalan-amalan sunnah, kana kaman adda faridotan fima siwa, maka seolah-olah dia melakukan kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa man adza faridotan fihi kana kaman adda sab'ina faridah fima siwahu. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan satu kewajiban, maka dia akan dinilai sama dengan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa huwa sahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa sabru thawabul jannah. Dan sabar pahalanya adalah surga. Wasahrul muasah. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian sosial. Wasahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rizki bagi orang-orang yang beriman. Man fatara fihi shaiman. Barang siapa yang memberikan iftar di bulan Ramadan kepada orang yang saum, kana maghfiratan lidzunubi, maka baginya mendapatkan maghfirah atau ampunan atas dosa-dosanya. Wa iqa raqabatihi minan nar, dan akan dijauhkan atau diselamatkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan baginya mendapatkan tambahan pahala yang sama dengan pahala yang diperoleh, yang didapatkan oleh orang-orang shaim atau orang-orang yang saum yang mendapatkan iftar darinya, tanpa harus mengurangi pahala orang yang telah diberikan iftar. Berkatalah di antara sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua di antara kami mendapatkan atau memiliki sesuatu yang bisa dijadikan iftar bagi orang yang sedang shaim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
yu'tillahu hadza thawab, Allah akan memberikan pahala itu atau ajron itu kepada orang yang telah memberikan iftar, man fatara shaiman ala samrotin, walaupun dia hanya memberikan satu biji kurma, aw syarbatin ma'in, atau seteguk air, aw madqata labanin, atau satu celupan susu yang kemudian diberikan kepada orang yang shaim sehingga dia iftar. Ini akan mendapatkan 3 hal, yakni yang pertama akan mendapatkan maghfiratan li dzunubihi wa iqa raqabatihi minan nar, dan tubuhnya dijauhkan dari siksa api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un, juga mendapatkan tambahan pahala sebagaimana pahala yang telah diterima oleh orang-orang shaim yang diberikan iftar oleh kita tanpa harus mengurangi pahala baginya. Wa huwa syahrul awwaluhu rahmah, bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqu minan nar, dan 10 hari yang terakhir adalah diselamatkannya kita dari sentuhan api neraka. Man khafafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada khadimatnya, kepada pembantunya, maka baginya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan dia dari sentuhan api neraka. Sekali lagi, barang siapa yang memberikan keringanan kepada pembantunya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Wastaghfiru fihi min arba'in khisalin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada kita, perbanyaklah di bulan Ramadan ini dari 4 hal. Khoslataini turduna bihima rabbukum, 2 hal yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa khoslataini la ghina'a bikum anhuma, dan 2 hal adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amal khoslatani allatani turduna bihima rabbukum, adapun sebagian akan menjadikan Allah ridho kepada kita adalah fa syahadatu an la ilaha illallah, kita diminta memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan diantaranya adalah kalimat syahadat. Wa tastaghfiruna, dan memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khoslatani allatani la ghina'a bikum anhuma, adapun 2 hal yang 2 hal itu sangat kita butuhkan adalah fatas'alunallaha al-jannah, maka mohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala surga, wa ta'awwadzuna bihi minan nar, dan berlindunglah kepada Allah dari siksaan api neraka. Sehingga sering kita dengar doa yang sering dibacakan oleh imam tarawih setelah selesai tarawih dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa man saqa sha'iman syaqallahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberikan air minum kepada orang yang shaim pada saat iftar, maka baginya akan mendapatkan 1 gelas air dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila 1 kali minum itu tidak akan pernah haus sama sekali, sehingga kita menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu materi terkait dengan
tarhib Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan beberapa fadilah yang terdapat dalam hadis ini mampu menjadikan motivasi bagi kita untuk bersungguh-sungguh mengisi agenda Ramadan dengan berbagai macam kebaikan, karena kita lihat beberapa keutamaan di antaranya yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diselamatkan dari sentuhan api neraka, serta kita akan mendapatkan berlipat-lipat pahala apabila kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.